Selamat mendengarkan firman Tuhan yang hadir untuk membebaskan saudara dari dosa, dari kutuk, dari penyakit, dan engkau akan mengalami hidup yang baru. In Jesus' name. Injil Markus pasal 16 ayat 16 sampai 19. Selamat mendengarkan Bible atau Alkitab, ya. Puji Tuhan, senang sekali sebut kata Alkitab karena saya gemar membaca Alkitab. Anda pun demikian. Pastor baca ya. Injil Markus 16 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini diselamatkan kemana? Nanti kita akan lihat sebentar. Diselamatkan kemana? Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau dihukum ini pastilah tempat hukuman. Dan Alkitab dengan gamblang mengatakan tempat hukuman kekal itu neraka. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Amin. Biasanya Pastor menekankan ayat-ayat ini, Injil bagian tentang kuasa untuk mendoakan orang sakit, melepaskan jiwa-jiwa dari dirasuk roh-roh setan, roh-roh jahat. Tapi hari ini Pastor mau tekankan hal tentang sorga, tentang kekekalan, tentang hidup kekal manusia atau kita yang nanti saatnya tiba. Ayat 19, saudara-saudara sekalian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Jadi saudara-saudara, diselamatkan kemana? Diselamatkan untuk menuju ke sorga. Karena yang ngomong ini Tuhan Yesus. Dia mau ajak Bapak Ibu sekalian yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di mana? Kekal itu di mana? Diselamatkan kemana? Di sorga. Karena di mana Tuhan Yesus berada, di situ orang percaya juga akan berada. Jadi sudah jelas bahwa tujuan orang percaya adalah sorga. Karena di mana Tuhan berada, di situ juga kita berada. Karena Tuhan mati untuk dosa-dosa kita, supaya kita tidak binasa, melainkan kita masuk sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara-saudara ke tempat pesta pernikahan, semua orang tentu bahagia. Tetapi ada hal yang kita juga perlu tahu, meskipun mungkin tidak banyak ya. Apa itu? Bahwa tidak semua orang yang ke rumah pesta pernikahan, mereka akan menikah, belum tentu. Oke. Tapi apabila seseorang ke rumah duka, tempat pemakaman, ya, kita harus sadar hal ini meskipun jarang untuk diungkapkan. Izinkan Pastor share sedikit ini, bahwa setiap orang yang ke rumah duka atau ke tempat pemakaman, ketahuilah, semua mereka suatu hari juga akan dimakamkan. Itulah sebabnya kita harus perkarakan tentang hidup kekal kita. Dan Tuhan Yesus menawarkan
keselamatan kekal secara gratis, cuma-cuma. Dengan cara percayalah kepadanya dan dibaptis. Siapa yang percaya lewat lidah mulut bibirnya, mengaku dari dalam hatinya, ia diselamatkan, ia dibenarkan. Siapa yang dibaptis, ia diselamatkan. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Jadi saudara-saudara, nanti satu hari Pastor Andy akan pulang ke sorga, masuk sorga. Dan kalau satu hari Pastor Andy sudah di sorga, Pastor Andy bersama Tuhan, bersama malaikat kudus, akan siap menyambut orang-orang benar juga yang ketika waktunya tiba di dunia, dia kembali berpulang. Maka saya juga akan menyambut Anda ketika saudara pulang ke sorga. Saya masuk surga Bapak Ibu sekalian bukan karena kesalehan saya. Saya masuk surga bukan karena saya baik. Saya masuk surga bukan karena saya rajin baca Alkitab. Saya masuk surga bukan karena saya rajin ibadah. Baca Alkitab, rajin ibadah, berbuat baik, hidup benar, teladan Yesus Kristus. Itu karena Tuhan yang mampukan saya. Tuhan secara real, nyata, hidup dalam saya. Tapi mengenai nanti saya dan keluargaku dan saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk sorga bukan karena semua hal yang kita buat di dunia ini. Termasuk saudara-saudara yang hari ini dengarkan renungan ini, engkau dalam keadaan berdosa. Engkau sedang hidup dalam keberdosaan. Saudara juga bisa masuk surga. Caranya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu dibaptis. Yang membuat kita masuk surga adalah Tuhan Yesus. Yang memberikan jaminan atau istilahnya apa itu, PIN atau password atau kunci atau alasan manusia berdosa dibenarkan dan waktunya tiba berpulang masuk sorga. Itu bukan hal yang lain, hanya satu-satunya jalan ke sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jalan ke Roma banyak, tapi jalan ke sorga hanya satu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara hari ini bukalah hatimu, percaya Tuhan Yesus dan berilah dirimu dibaptis. Engkau diselamatkan, engkau dibenarkan. Amin. Kalaupun tadi ada bagian di mana kita diberikan Tuhan kuasa untuk hidup, untuk jadi kesaksian, untuk jadi berkat, untuk melayani, itu otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Bumi bukan akhir hidup manusia. Tapi tujuan kita, khususnya orang percaya, itu adalah sorga. Saya ingatkan saudara yang dengar ini, engkau yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, maka engkau belum memiliki jaminan keselamatan untuk masuk ke sorga. Untuk masuk ke sorga itu adalah gratis. Dengan cara percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu dibaptis, maka engkau diselamatkan, engkau akan masuk sorga. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat beberapa bagian peneguhan daripada ayat-ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan Alkitab. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Artinya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mendapat hukuman. Di mana tempat hukuman kekal? Kita bicara yang kekal ya.
bukan hukuman 1-2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, kekal. Dan tempat hukuman kekal bukan di Salemba, bukan di Nusa Kambangan, tetapi di neraka. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum alias tidak akan masuk neraka. Barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang datang kepadanya, percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita maju sekarang, Yohanes pasal 3, ayat 36. Puji Tuhan. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-36. Firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Udah jelas bahwa hidup kekal kita itu diselamatkan. Di mana tempatnya? Di sorga. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang percaya, nanti waktunya kita meninggalkan dunia ini, tujuan alamat kita adalah sorga. Jujur, Bapak Ibu sekalian, Pastor mau jujur kepada saudara saat ini. Sampai tadi subuh sebetulnya memori saya, ingatan saya, perasaan saya belum bisa move on secara total atas berpulangnya adikku Romi Hartono secara mendadak. Karena saya ada kerinduan, berpikir, kami mau menuah bersama. Satu-satunya adik saya di dunia ini, adik kandungnya. Maksudnya satu kandungan dari satu mama. Meskipun beda papa. Ya, kalau Pastor cerita kompleks, kami keluarga yang kompleks. Betul-betul broken home, Bapak Ibu. Saya berpikir ada kerinduan kami saudara bisa menuah bersama gitu. Sama-sama sudah tua nanti, kita ketawa-ketawa, cerita-cerita, pelayanan, keluarga gitu ya rasanya. Tapi dia masih umur 40 something gitu, udah pulang duluan dia. Ya, ini sisi manusiawi. Tapi saya harus kuat dan saya harus mengucapkan firman dan saya harus percaya janji Tuhan dan saya harus sadar bahwa itulah manusia. Dan seperti saya katakan tadi bahwa tujuan manusia, tujuan saya, tujuan kita, termasuk tujuan adik saya harusnya dan tujuan semua orang, bukan dunia dan seisinya, melainkan sorga. Tujuan saya dan saudara, tujuan semua manusia seharusnya ingatlah hal ini, yaitu bukan dunia dan seisinya, bukan dunia dan kemewahannya, bukan bangunan fisik, bukan rumah mewah apa saja yang saudara sifatnya duniawi yang fana, bukan. Tetapi tujuan saya, tujuan Anda, tujuan semua manusia seharusnya ingatlah sorga.
Dan untuk masuk sorga, jalannya hanya satu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dibaptis. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, siapapun mereka. Bagaimanapun buruk rupa, buruk hati, buruk wajah, buruk kelakuan. Saat mereka datang percaya pada Tuhan Yesus, Yesus sanggup mengubah saya yang sampah, penjahat, bejat. Yesus yang sama sanggup mengubah hidupmu menjadi baru, ciptaan yang baru. Dan kau diberi kuasa untuk hidup dalam hidup yang baru. Dan saatnya ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini, jelas tujuan saya dan Anda, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis, sorga. Sorga. Sorga itu indah dibandingkan semua keindahan dunia. Sorga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Sorga lebih indah. Saya berpikir menua bersama adik saya atau menua bersama anak istri saya, itu indah. Tapi sebagai orang yang beriman kepada kitab suci dan janji Tuhan Yesus, Tuhanku, penyelamatku, dia berkata, dibandingkan semua, termasuk menua bersama adikmu, menua bersama keluarga, itu indah dalam waktu Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tapi dia beritahu, sorga lebih indah dibandingkan semua kemewahan dunia. Sorga lebih indah. Dan hanya Tuhan Yesus yang menjamin. Tidak ada yang lain. Dia berkata, setelah menyampaikan berita ini kepada murid-muridnya, maka terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga. Jadi setiap pengikut Yesus, haleluya, anak-anak Tuhan Yesus, glory to God. Tujuan kita jelas. Kalau seperti kirim surat, ada pakai apa itu, perangko, alamatnya jelas, tertuju kepada siapa, alamatnya di mana. Saudara dan saya jelas nanti alamatnya yang kita tuju hidup setelah tinggalkan dunia yang fana ini. Tubuh boleh masuk peti, ditanam, dikubur, tapi roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan hidup, yaitu di mana tempatnya? Bahagia kekal di sorga. Haleluya. Yohanes pasal 5 ayat 24. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, demikian firman-Nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal Tuhan berikan kepadamu cuma-cuma. Bapak, Ibu sekalian, orang-orang berdosa yang masih belum tahu arah hidupnya saat ini, engkau dengarkan Injil, engkau dengarkan kabar ini, bukalah hatimu, percayalah pada Tuhan Yesus, engkau dibenarkan, engkau disucikan, engkau diselamatkan. Amin. Tetapi yang tidak percaya, ia akan masuk dalam maut. Kita yang percaya Tuhan Yesus, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kita dibenarkan bukan karena kebenaran kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita masuk surga bukan karena kita menjadi orang kudus. Nggak bisa, nggak ada itu. Mau siapapun namanya manusia, mau gelarnya dia, mau apa itu, pendeta, pastor, bishop, referen, santo,
Siapapun gelar-gelar, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surganya Bapa oleh karena dia kudus. No. Tidak ada manusia bisa masuk surganya Bapa karena kehebatannya, karena dia menjaga kesuciannya. Tidak ada. Bahkan dalam tidur pun yang kita istirahat, kita bisa berdosa dari pikiran. Lewat apa? Mimpi-mimpi jorok. Sepanjang hari kita mau berbuat baik. Tuhan udah bilang, rohmu penurut tapi dagingmu lemah. Tuhan lebih tahu. Kau mau berubah, tapi kau tidak bisa. Maka kita butuh juru selamat. Mau berusaha, makin gagal. Lama-lama stres. Kita dibenarkan bukan karena kita benar atau hebat, tapi karena kebenaran Kristus. Saya baca sekali lagi, Yohanes 5:24. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang seharusnya orang itu mati binasa karena dosa dan pelanggarannya, diselamatkan, direbut, diambil. Yang tadinya udah jalan tol menuju api neraka, diambil, pindah haluan, diselamatkan. Dan oleh karena percaya Tuhan Yesus, kita yang harusnya dihukum karena upah dosa dalam maut, kita tidak turut dihukum. Sebab kasih karunia memindahkan kita dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Hore! Senang banget dengar Injil, kabar baik, kabar keselamatan ini. Satu ayat lagi ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Puji Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 47. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Tulis berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sama persis, Injil tidak berubah. Firman-Nya ya dan amin. Kemana hidup kekal kita? Kemana arah kita, tujuan alamat diselamatkan? Sorga. Gimana caranya? Percayalah kepada Tuhan Yesus, berilah dirimu dibaptis. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan Yesus bisa ubah menjadi putih seperti salju. Sekalipun pelanggaranmu, kejahatan, aibmu kotor seperti kain ketumbar, Tuhan Yesus bisa menyucikan engkau seperti salju, seperti kain yang sangat putih bersih, seperti kapas yang begitu indah. Demikianlah hidupmu saat engkau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selamatkan saya dan Anda. Itu gratis, alias tanpa syarat. Dia berikan cuma-cuma. Oleh sebab itu, jiwa-jiwa yang berharga, jangan sampai binasa, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus. Berilah dirimu dibaptis. Datanglah ke rumah Tuhan, di gereja di mana engkau tinggal, di kota di mana engkau stay. Berilah dirimu dibaptis, maka engkau dibenarkan, engkau diselamatkan. Amin. Buat renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banget kami sudah mendengar sabda firman-Mu yang begitu cantik, begitu indah, begitu manis, begitu meneduhkan hati, begitu sangat memuaskan kami Tuhan. Ampuni kami dari segala banyak dosa, ampuni kami yang belum percaya, dan sekarang terimalah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan roh-Mu. Kami buka hati, kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami memberi diri baptis. Kami percaya padamu Tuhan Yesus, yang mengampuni dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami.
yang menyembuhkan kami, yang membuat kami masuk sorga. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pada Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman yang kami dengar ini. Firman ini termaterai selama-lamanya dalam hidup kami. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih, terima kasih. Kami milikmu Tuhan Yesus, hari bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua katakan bersama-sama, amin, amin.